Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua kedatangan sebuah monitor dan kayaknya ini pertama kalinya ya gua untuk ngebahas monitor dari ViewSonic. Yang ada di sebelah gua ini adalah ViewSonic Elite XG 270 QC dan tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas monitor ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi untuk ViewSonic Elite XG 270 QC ini menurut gua dia punya desain yang penampilannya itu memang kelihatan gaming banget, tapi desainnya ini secara desain dia nggak kelihatan kaku ya, karena biasanya desain gaming itu rata-rata ya kaku-kaku terus yang tajam-tajam gitu, nggak ada yang rounded gimana-gimana gitu. Lalu untuk modelnya, monitor ini juga tipenya adalah curve monitor, jadi harusnya akan tepat untuk tipe pengguna yang lebih seneng nonton atau main game AAA untuk mendapatkan visual experience-nya. Tapi tentu bukan berarti kalian jadi nggak bisa bermain game yang kompetitif seperti game-game e-sport di monitor ini, karena fitur yang ada di ViewSonic Elite XG 270 QC ini juga memang mendukung untuk game kompetitif yang nanti akan kita bahas. Untuk monitor tahun sekarang sebetulnya ini masih kelihatan tebal, tapi wajar banget untuk monitor gaming mengingat mereka memiliki refresh rate yang tinggi serta komponen lain yang diperlukan untuk fitur-fitur gaming. Lalu kenapa monitor ini tebal juga dikarenakan monitor ini memiliki yang namanya built-in speaker, yang nanti juga gua akan bahas kenapa built-in speakernya ini membuat monitornya itu menjadi sedikit lebih tebal daripada monitor gaming lainnya. Di bagian belakang terdapat LED yang bentuknya itu seperti sirip-sirip. Ini bisa diatur tapi cuma bisa diatur lewat fitur ViewSonic-nya aja. Jadi nggak bisa sync ke RGB yang ada di motherboard atau VGA card PC kalian. Di bagian bawah juga ada LED yang modelnya itu seperti titik-titik aja, bukan yang rapat kayak di bagian belakang. Ini juga sama, bisa diatur lewat fitur bawaan monitor aja. Lalu selanjutnya kita bahas soal build quality-nya secara fisik itu seperti apa untuk Elite XG 270 QC ini. Bagian leher dan kaki monitornya ini benar-benar menarik. Menurut gua ViewSonic nggak ngasih bahan yang asal di sini. Ini berat banget karena emang metalnya kokoh. Kakinya punya shape letter V gitu dan ini nggak nampak full ya, tapi tumpuannya ada di depan dan di belakangnya. Lalu di bagian lehernya juga ini nggak kaku lurus gitu aja kayak monitor kebanyakan. Kalau diperhatiin ini tuh seperti ada lekukan di bagian belakangnya. Jadi secara build quality dan desain gue cukup impress sih dengan seri Elite dari ViewSonic ini. Di bagian leher juga udah tersedia lubang untuk ngebantu kita ngerapihin kabel. Ini opsional aja sih, dipakai oke, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Seenggaknya jadi nilai tambah dengan menyediakan kabel manajemen serta detail-detail kecil. Lalu misalkan kalian nggak mau pakai leher dan kakinya gitu, kalian mau pakai mounting lain, tenang aja, kalian masih bisa menggunakan VESA mounting dengan ukuran 100 x 100 jika kalian mau menggunakan mounting sendiri. Oke, selanjutnya adalah fitur fisik. Yang pertama mau gue bahas untuk fitur fisiknya adalah monitor ini juga bisa dibilang hampir full adjustable. Kalian bisa tilt monitornya untuk nengok ke atas bawah, terus bisa ditengokin ke kiri kanan tanpa ngegeser kakinya. Kalian juga bisa tinggiin atau pendekin bagian lehernya, akan tetapi kalian belum bisa untuk rotate monitor ini menjadi vertikal atau di rotate 90 derajat. ViewSonic juga menyediakan built-in mouse anchor bagi kalian yang memang nggak pengen menggunakan mouse bungee lagi. Jadi, lalu tersedia hook juga di bagian samping apabila kalian mau ngegantungin headset kalian. Jadi gua rasa memang si ViewSonic ini pengen nggak ada yang tergeletak-tergeletak di atas meja. Nggak cuma itu aja, bahkan ada detail kecil lainnya dari ViewSonic ini, yaitu base phone support, dimana kalian bisa naro mungkin smartphone kalian ditaruh di sini biar smartphone kalian itu bisa nggak tergeletak di atas meja dan kalian masih bisa tetap ngelihat smartphone kalian kalau misalkan lagi ada notifikasi atau yang lainnya. Jadi gua rasa banyak sih fitur bermanfaat yang sebenarnya kayaknya itu detail-detail kecil aja dan sebenarnya itu akan kepake di setup kita nantinya gitu ya, seperti kabel manajemen, abis itu juga untuk mouse bungee, abis itu untuk headset dan untuk naruh smartphone. Lalu untuk outputnya juga gue bisa bilang output dari ViewSonic Elite XG 270 QC ini lumayan lengkap dan bahkan termasuk yang paling lengkap karena di sini ada dua HDMI 2.0, abis itu juga ada satu DisplayPort, 3 slot USB 3.1 Type A, 1 USB 3.1 Type B, dan ada juga audio jack 3,5 mm. Nah, meski udah tersedia audio jack 3,5 mm, bukan berarti monitor ini jadi nggak ada built-in speakernya. Monitor ini masih tetap memiliki built-in speaker alias speaker bawaan.
Nah, biasanya juga untuk monitor gaming itu speaker bawaannya kalaupun ada ya biasanya suaranya ya pas-pasan, cempreng gitu. Ya asal kenceng aja gitu suaranya. Tapi yang satu ini berbeda, percaya atau enggak, karena suaranya ini punya bass. Abis itu juga suaranya clear, nggak cuma asal kenceng aja. Jadi kayaknya kualitas speaker yang dikasih oleh ViewSonic untuk speaker bawaannya ini memang speaker yang gue bisa bilang bagus untuk speaker bawaan. Gue udah sempet rekam, mungkin ngerekam suara dari sini terus pakai recorder itu kurang begitu relevan ya. Tapi gue rasa kalian udah bisa ngerti sedikit lah sebenarnya kualitas suara dari speakernya ini seperti apa. Berikut adalah hasil rekamannya. Oke, karena kita lagi ngebahas monitor gaming, jadi kayaknya ya nggak mungkin kalau misalkan gua nggak ngebahas bagian displaynya seperti apa, karena ini adalah bagian utama dari pembahasan di video kali ini. Untuk panel yang digunakan, itu panelnya adalah panel VA dengan akurasi warna 90% DCI-P3. Jadi ini udah lumayan banget apabila kalian itu mau menikmati konten HDR, main game HDR, atau mungkin kalian pengen ngedit video yang memang videonya itu adalah video HDR. Udah lumayan untuk 90% DCI-P3 dan untuk sRGB-nya juga udah 100%. Jadi secara akurasi warna ini memang udah cukup luas untuk akurasi warnanya. Jadi warnanya udah lumayan kaya. Habis itu untuk view angle-nya, karena ini udah pakai panel VA, otomatis view angle-nya ini udah wide view ya, 178 derajat. Ukuran monitor ini ada di angka 27 inch dan untuk resolusinya itu menarik banget menurut gue resolusinya, karena resolusinya ini pas untuk ukuran 27 inch yaitu di 2560 x 1440 alias 2K. Jadi buat yang jarak pandang ke monitornya itu nggak terlalu jauh atau nggak terlalu dekat, atau mungkin kalian justru biasanya itu karena main game kompetitif rata-rata ngelihat monitornya agak dekat, itu jadi nggak kelihatan pixelate atau nggak kelihatan pecah lah gitu ketika kalian ya entah itu main game ataupun lagi nonton, karena resolusi berbanding sama ukuran monitornya ini menurut gue memang pas di 27 inch resolusi 2K gitu ya. Monitor ini juga udah memiliki 165 Hz refresh rate dengan 1 millisecond MPRT atau 3 millisecond GTG. Di sini ViewSonic ngasih opsi berupa nama sih biar lebih gampang aja untuk response time-nya seperti fast, ultra fast atau ultra fastest. Saran gue sih sebenarnya untuk response time kayaknya langsung mentokin aja ke bagian fastest atau ultra fastest gitu ya, karena untuk response time-nya ini ternyata nggak berpengaruh sama anti flickernya juga gitu. Karena biasanya ada beberapa monitor kalau misalkan kita aktifin MPRT, itu dia anti flickernya bakalan mati dan otomatis monitornya bakalan jadi flicker gitu. Jadi akan kurang nyaman kalau dipakai lama-lama untuk baca atau untuk nonton gitu. Hanya berfungsi benar-benar penuh ketika kita main game kompetitif. Tapi untuk monitor yang satu ini dia enggak. Jadi kalau misalkan kalian pakai response time yang paling kencang sekalipun, ini anti flickernya tetap hidup. Selanjutnya itu adalah monitor ini punya tingkat kecerahan di angka 550 nits dan gue memang bisa bilang monitor ini terangnya asik, karena di mata itu untuk warna putih nggak kelihatan silo. Habis itu untuk bagian hitamnya juga dia nggak ikut jadi kayak terang. Biasanya kalau diterangin warna hitamnya jadi agak abu-abu gitu kelihatannya, karena ini juga memang udah tersertifikasi sama VESA HDR 400 ya. Jadi memang bisa dibilang HDR-nya, dynamic range-nya memang udah lumayan oke menurut gua. Tapi balik lagi ya, soal visual experience itu balik lagi ke pengalaman masing-masing. Mata setiap orang beda-beda, ada yang senangnya warnanya seperti ini, ada yang senangnya warnanya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fitur on screen. Nah, fitur on screen-nya ini untuk di bagian menunya itu kalian cukup tekan aja tombol atau joystick yang ada di bagian tengah. Pengaturannya cukup mudah ya, karena seluruh fungsi bisa diakses dengan satu tombol aja. Cuma untuk exit dari menu ini kalian perlu menekan tombol terpisah pada area kanan. Dan tombol tersebut juga bisa difungsikan sebagai quick access untuk fitur-fitur yang memang fiturnya itu digunakan paling sering lah, seperti blue light filter gitu kalau misalkan kalian lagi mau baca gitu, atau mungkin mau langsung di force ininya refresh rate-nya ke 165 Hz gitu. Itu kalian bisa langsung akses lewat situ. Nah, fitur freezing-nya juga bisa kalian aktifkan lewat menu on screen ini, dan freezing ini juga berfungsi hingga refresh rate maksimumnya di 165 Hz.
Jika kalian menggunakan GPU Nvidia, tenang aja karena FreeSync-nya ini juga udah mendukung G-Sync compatible. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk ViewSonic Elite XG270QC. Untuk harganya sendiri setelah gue cek-cek di internet, harganya itu kurang lebih sekitar 7,8 jutaan lah kurang lebih. Nanti mungkin gue juga akan taruhin link di kolom deskripsi kalau misalkan kalian mau beli langsung dari official store-nya ViewSonic di beberapa e-commerce. Untuk kesimpulannya sendiri menurut gua ini monitor yang menarik ya karena fitur-fitur yang diberikan itu banyak dan di sini ViewSonic cukup niat memberikan fitur-fitur yang mendetail sampai ke hal-hal yang kecil dah. Dan gue juga paling impress sebenarnya yaitu sama di bagian speakernya sih karena jarang-jarang gue temuin monitor, apalagi monitor gaming itu dikasih speaker bawaan bahkan kualitasnya bagus banget. Dan ini kayaknya memang lu gak bakalan temuin di monitor-monitor gaming lain sih untuk speaker bawaan yang sebagus ini. Jadi kayaknya wajar banget ya kalau misalkan ViewSonic ngasih harga 7,8 juta. Fitur lengkap, fitur yang umumnya ya kita bisa bilang di monitor-monitor lain memang udah ada, refresh rating juga ada, panel wide view juga udah ada, response time kencang juga udah ada gitu. Tapi hal-hal yang mendetail banget kayak bagian-bagian kecil, ada banjinya, ada headset untuk ngegantunginnya gitu. Habis itu ini juga masih adjustable gitu. Dan dikasih speaker yang sangat bagus. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.